Singapura adalah sebuah negara yang memiliki kebebasan pers yang sangat kecil. Maksudnya adalah semua koran dan semua berita itu dikontrol oleh pemerintah. Dan kita bisa melihat bahwa negara Singapura adalah negara yang sangat maju dan bisa dikatakan sebuah negara yang lebih baik kita tinggal di sana daripada di sini. Maka daripada itu, sebaiknya Indonesia juga menggunakan pengekangan terhadap pers di Indonesia dan melarang berita-berita untuk mengeluarkan sesuai kehendaknya, dan itu akan membuat Indonesia menjadi negara yang maju. Tapi nyatanya hal itu lebih rumit daripada sekedar lihat dan tiru. Saya adalah Rana, seorang mahasiswa ilmu administrasi negara dari Universitas Indonesia, dan berita hari ini adalah tentang anomali Singapura dan kebebasan pers, koran Kompas. Jadi dalam kuliah saya diajarkan bahwa tidak ada sebenarnya dalam dunia akademis istilah tiru dan amati, karena khususnya dalam bidang pemerintahan itu tidak bisa hal-hal dari negara lain itu serta-merta ditiru. Karena walaupun Jepang memiliki sebuah budaya manufaktur dan industri yang kokoh, tidak bisa kita spam saja, kita banyakin saja pabrik-pabrik. Karena kalau dilihat lebih teliti lagi, sebelum membangun pabrik-pabrik tersebut, Jepang membuat sebuah lingkungan yang cocok, yaitu mulai dari pemerintahnya, aturan-aturan hukum yang ada, lalu disiapkan masyarakatnya. Karena biasanya kalau asal didirikan pabrik itu kan biasanya mempermasalahkan tuh bagi masyarakat di sekitar, misal suaranya atau bahan limbahnya. Lalu tata kelolanya, bagaimana pabrik satu berhubungan dengan pabrik lain dan dengan perusahaan lain. Itu semua itu sebuah proses yang dilalui oleh Jepang. Dan kalau kita cuma melihat pabriknya saja dibangun dan lalu di Indonesia terus dibangun pabrik, itu kan tidak dilakukan dengan teliti dan seksama. Menurut saya kalian paham. Maka dari itu mungkin ketika kalian membaca serpihan berita ini, kalian akan terpikirkan, oh memang harusnya kita meninggalkan kebebasan pers seperti halnya Singapura. Tapi belum tentu itu harus dilakukan, karena Singapura memiliki latar belakangnya sendiri yang belum saya ketahui. Tapi negara-negara seperti Cina, Vietnam, Singapura yang rupa-rupanya memiliki kebebasan pers yang terkendali namun memiliki ekonomi yang kian baik, berbeda dengan negara-negara Eropa, Amerika Serikat, negara-negara Barat, dan berbagai negara lain. Karena menurut berita ini mayoritas negara di dunia itu memiliki pertumbuhan yang baik ketika persnya dibebaskan. Mungkin bahkan kalimat itu pun salah, karena bisa jadi ada hal-hal lain yang menjadi faktor kenapa negara itu maju yang bukan merupakan kebebasan pers. Tapi bisa juga benar, dan itu diperlukan sebuah penelitian. Kalau bukan penelitian ya sekadar baca saja sejarahnya, bagaimana konteksnya. Konteks maksudnya itu bagaimana keadaan sebuah negara tersebut ketika pers dibebaskan atau diketatkan. Cukup seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.